Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi ya dalam pelajaran agama. Meskipun kita belajarnya bertemunya secara video seperti ini, tidak live session di dalam Google Meet, tapi Ibu Nika percaya anak-anak di rumah juga semangat seperti Ibu Nika saat ini bertemu dengan anak-anak ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Nuh dan anak-anaknya. Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Kita akan berdoa dipimpin oleh Quinara. Yuk, mari kita berdoa. Halo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan lindungi kami semuanya ya Tuhan. Dan berkati Ibu Guru yang sedang mengajari kami. Dan berkati teman-teman yang belajar di rumah. Semoga sehat dan kuat, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Quinara sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Nuh dan anak-anaknya. Nanti anak-anak juga bisa membaca pelajaran ini di kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Nah, tapi sebelum Ibu Nika lanjutkan, Ibu Nika mau ingatkan kepada anak-anak. Masih ingatkah anak-anak dengan benda ini? Benda ini adalah sebuah bahtera. Ya, ini adalah sebuah bahtera. Nah, untuk apa sih bahtera itu? Nah, bahtera ini Tuhan Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera ini justru untuk menyelamatkan dirinya dari air bah. Apa itu air bah? Air bah itu air yang sangat banyak yang dipakai Allah untuk menghukum manusia, untuk memusnahkan manusia dari bumi. Kenapa Allah memusnahkan manusia dari bumi, Bu Nike? Apakah karena Tuhan Allah tidak mencintai manusia? Apakah Tuhan Allah tidak mengasihi manusia? Nah, Tuhan Allah mau menghukum manusia, memusnahkan manusia karena manusia berbuat kejahatan. Tapi ada satu orang bersama dengan keluarganya yang dapat kasih karunia-Nya Allah. Siapa dia? Dia adalah Nuh dan keluarganya. Nah, lalu Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tapi Allah juga mau meminta Nuh untuk menyelamatkan hewan-hewan yang haram dan juga hewan-hewan yang tidak haram. Nah, Tuhan meminta Nuh untuk mengumpulkan 7 pasang hewan yang tidak haram dan 1 pasang hewan yang haram. Nah, kalau sekarang apakah masih ada hewan yang haram dan tidak haram? Nah, kalau sekarang sudah tidak ada, hewan-hewan semuanya tidak haram. Karena apa? Karena Tuhan sudah tebus semuanya. Lalu, hewan-hewan ini semuanya masuk. Hewan yang tidak haram masuk, hewan yang haram juga masuk. Nuh dan keluarganya juga masuk ke dalam bahtera itu. Lalu Tuhan tutup pintunya. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada lagi air bah yang bisa masuk ke dalam bahtera itu. Nah, setelah Tuhan Allah menutup pintu bahtera itu, Allah menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Tapi ternyata anak-anak bukan hanya hujan saja yang turun, tetapi juga Tuhan membuka semua mata air yang ada di bumi. Ya, Tuhan buka. Jadilah air bah yang sangat besar. Dan air bah itu berkuasa selama berapa? Alkitab mencatat air bah berkuasa selama 150 hari. Nah, selama itu juga bahtera Nuh mengapung-apung di dalam air. Bukan di dalam air maksudnya, tapi di atas air bah ya. Nah, bahteranya Nuh mengapung, bergerak-gerak di atas air gitu ya selama 150 hari. Nah, lalu pada suatu hari Nuh mau coba lihat nih, mau cek. Nah, apakah air bahnya sudah surut? Lalu Nuh melepaskan seekor burung gagak. Ya, Nuh pikir nanti kalau misalnya burung gagak sudah dapat pohon nih, kan kalau misalnya airnya sudah turun, maka pohon-pohon akan kelihatan nih. Nah, burung gagaknya dilepaskan. Supaya apa? Nanti kalau burung gagaknya tidak kembali, artinya burung gagak punya tempat tinggal, punya juga makanan karena pohon-pohon sudah ada, daun-daun sudah ada. Tapi ternyata
Setelah Nuh melepaskan burung gagak, ya burung gagaknya kembali lagi deh ke Bahtera. Karena apa? Karena belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada pohon-pohon yang bisa dia tempati untuk tinggal dan juga sebagai makanannya. Nah, lalu Nuh harus tunggu lagi beberapa hari. Setelah beberapa hari, Nuh melepaskan seekor burung lagi, seekor burung merpati. Nuh lepaskan, Nuh pikir juga seperti itu. Semoga sudah turun air bahnya. Jadi nanti burung ini bisa tidak perlu kembali lagi. Jadi dia bisa tinggal di pohon-pohon yang sudah muncul. Ya, tapi sayang, ternyata burung merpatinya juga kembali ke Bahtera karena belum ada pohon yang bisa dia tempati untuk tinggal. Oke, baiklah. Berarti Nuh harus menunggu lagi beberapa hari. Setelah Nuh tunggu beberapa hari lagi, Nuh terus berdoa sama Tuhan. Nuh juga selalu setia pada Tuhan begitu ya, bergumul sama Tuhan. Nuh akhirnya melepaskan lagi sebuah burung merpati. Nah, anak-anak, ternyata burung merpati yang ketiga kali dilepaskan, burung merpatinya kembali lagi ke Bahtera. Tapi dengan sebuah, apa ini ya? Anak-anak bisa lihat tidak ini nih yang Ibu Nike lingkari? Ada apa di situ? Ada pucuk-pucuk daun. Ya, artinya sudah mulai ada tumbuhan yang kelihatan. Nah, sudah ada tumbuh-tumbuhan yang kelihatan. Tapi sayangnya burung merpatinya kembali. Sudah ada pucuk tapi belum bisa tinggal di pohon. Jadi Nuh juga harus menunggu beberapa hari lagi. Nah, setelah menunggu beberapa hari, setelah menunggu beberapa hari, kita nonton video dulu ya. Kita mau lihat video dulu nih. Apa yang terjadi? Ya, kita akan nonton video bagaimana Nuh keluar dari Bahtera dan juga anak-anaknya juga hewan-hewannya. Begitu ya, nanti anak-anak lihat, amati baik-baik. Yuk kita saksikan videonya dulu ya. You see, Jehovah kept his promise. Come on, come along. Shall we let them go down too? Of course we shall. Come on. Come on, off you go. Don't be afraid, come on. That's it. Off you go. Let's go. Go. The cats were the first to go. Will the tigers become wild again now? Away from here, the beasts will become beasts again, as God created them, according to their nature.
Come on, off we go. Yay! Hallelujah! 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 Did you see, Grandfather? Everything is like it was before. All is well. Blessed be Jehovah. Call everybody together, Abel. Call them. This is the altar of the Lord who saved us from the flood. Here we will offer him sacrifices so that he will never abandon us. Father, if we sin, will he be angry at us again? If you sin, my son, you have nothing to fear, ever. Don't be afraid, Noah, my faithful servant. Lord, you are our only shelter. I'll no more henceforth curse the ground on account of man. I'll no longer drown any living thing by the waters of a flood, and I will establish my covenant with you and with your people. So seed and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Every moving thing that lives shall be food for you, as I give you the green herb. Only the meat with its blood you shall not eat. We will obey you, Lord. We will obey you. But be careful, I shall require an account of your life. I will require it at the hand of man, and at the hand of each the account of his brother's life. For in the image of God, God has made man. I set my rainbow in the clouds now. It's the sign of the covenant between me and you. Blessed are you, Jehovah, our shelter and our strength. Alleluia! Alleluia!
This prey is mine. Mine alone. Of course, it's all yours. This is for our family and we won't share it with anyone. And what will you tell Noah? He's old now and he can't notice anything. My brothers, Ham and Japheth, and their children have been for a long time now hiding all they have in the caves instead of putting it at the community's disposal. And I will do the same. We'll also put the meat we hunt in caves and let it dry, and when we put aside a lot of it, we will take our wagons and our animals and we'll go away. I dream of a long trip to the edge of the earth where the sun rises. What shall we do? Help! Help! Nothing! There's nothing we can do! The earth is going to explode! This is Jehovah's anger! Jehovah promised he will no longer destroy men on earth. He promised! Look! Father, it's incredible. Have you ever seen anything like it? Yes, the heart of the earth contains fire, and when it boils too much and can no longer hold the fire, it comes out and becomes like a furnace. This is also of Jehovah's making, but you shouldn't be afraid. Let's go now. We have to get there before sunset. Come on, let's go. Oh, oh, go away, go away. Ah, thank you. Drink. The weather is warm. Your sons have gathered a good crop. I know that, but they want to keep everything for themselves. Every lamb, every sheaf of wheat, every skin of wine. They became selfish. They forgot the days of the ark. I call them all. At sunset, they will climb the hill and come to you to celebrate the harvest. They'll celebrate with my wine. Shem will keep all he's produced for himself. Now it's time for each family to leave, according to Jehovah's command to fill the earth. Then we'll lose them, is that what you're saying? Can't you see they're fighting with each other every day? I will speak to them this evening. Not this evening. Wait until the feast is over. Very well, I'll wait till the feast is over. I'll do as you wish. The wine of the vineyard this year is delicious, delicious. I want you to drink it all up tonight. Not a single drop must be left. But it's too much. When the wine is good, it's never too much. And it's better still when the wine's not your own, right? Shem, listen. Which goat are you giving out? Whose meat is it? Tell me. Tell me who it belongs to. It was one of the goats of your flock, Father. Why didn't you bring your own goat's meat, so that your old father and your brothers could eat from it? Why? Tell me why you didn't bring your own. Because everyone knows that you, Father, are the most generous of all. And because you became mean and selfish. Give me a drink, Japheth. You've all become mean and selfish. You forget that everything you've been given was given you by Jehovah. Thank you, my son. I'll drink my own wine.
Let's go greet our old father. He drank a lot last night. Did you see him too? The broth of roots and herbs will do everyone good. There is a fox. Who is father talking to? The fox is cunning, but I am more cunning still. Here we are. Ham, why did you bring us here? Why? Go in and you'll see. The snakes of the desert, I eat them. Go ahead. I want to show you Noah, our father. He's all naked. You are still afraid of him, but he's asleep. He can't see you. Get out! Are you crazy? Brothers, why did you two cover him? Can't you see he fell prey to his good wine? You two are still afraid of him. He's just an old babbler, you cowards. How could you do that? To laugh at him, to laugh at your own father. Why did you do that? Stop Why? it! Stop it! Why are you fighting? Ham offended our father. He led us into his cave to see his nakedness. Stop it! Stop it! I am sorry. I offended him. I was still drunk, crazy, driven by a strong desire to make fun of him. I fell prey to an evil spirit. You were still under the influence of wine, Ham. When he found out what I had done, he cursed me. He's also like you. He was blinded by anger. But he's a good man. He's never done any harm. What can I do? You tell me and I will do it. Go up to him and ask him to forgive you. I'll do it. This is what I'll do. I will go up to him on my knees and I will beg for his forgiveness. And I hope and pray in Jehovah's name that he will forgive me. Every morning our father comes here and kneels in silence and prays to Jehovah. And what does Jehovah tell him? We cannot know that. Do you think he still remembers my sin? After all, he did curse me before. I wonder if he forgave me now. This too, only Jehovah knows. Noah! Noah, your sons are here! Now you will do Jehovah's will, as I have done all my life. You will go far away to the edge of the earth and continue what I began with you after the great flood. You will fill the earth. Oke, sudah nonton videonya ya? Nah, jadi tadi di video itu ketika semua hewan-hewan sudah keluar, Nuh juga keluar, Nuh memberikan persembahan kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan terus melindungi hidupnya Nuh, begitu ya, sampai air bahnya surut. Nah, lalu setelah itu Nuh menjadi seorang petani anggur, ya. Nuh punya ladang anggur, punya kebun anggur yang sangat luas, gitu. Nah, lalu setelah itu Nuh membuat perjamuan. Lihat ya, ini keluarganya Nuh di dalam situ nih. Ya, ada keluarganya, mereka membuat perjamuan, ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, setelah Nuh keluar dari bahtera, Nuh menghadap Tuhan memberikan persembahan. Ya, selain itu Nuh juga bersama dengan keluarganya membuat perjamuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Perjamuan itu mereka meminum anggur, mereka makan roti, mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah itu, wah, ternyata ketika meminum anggur, karena anggurnya sangat manis, sangat
sangat enak. Nuh minum terus. Wah, anggurnya enak sekali. Sampai Nuh lupa dia terlalu banyak minum anggur. Nah, pada saat Nuh banyak meminum anggur, dia melakukan sebuah dosa, yaitu dia mabuk. Anak-anak juga lihat tadi ya di dalam video, ternyata ketika mabuk, Nuh telanjang. Anak-anak tahu ingat ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka lalu apa? Mereka tahu telanjang, mereka sembunyi gitu. Karena telanjang itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu ya, tidak boleh dilihatkan kepada orang. Jadi anak-anak nih yang di rumah, kalau misalnya mandi di rumah jangan sembarang-sembarang ya, telanjang lalu lari-larian di rumah begitu setelah mandi. Tapi tidak boleh seperti itu. Nah, di situ setelah Nuh mabuk, ternyata ada anaknya. Siapa ya? Si Ham. Ham melihat ayahnya Nuh di dalam kemahnya dengan keadaan telanjang. Ham bukannya menolong ayahnya, dia malah menggosipkan dengan kakaknya. Ya, dia justru membicarakan ayahnya kepada kakak-kakaknya. Dia menggosip. Dia bilang, lihat ayah kita. Dia sedang telanjang. Wah, Ham tidak tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu menjadi dosanya Ham. Oke, setelah itu Ham ternyata setelah Nuh sadar dari mabuknya, tuh ya, pagi hari Nuh bangun, Nuh sadar, Nuh tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka Nuh meminta ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Ya, dia betul-betul menyembah Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya nggak akan lagi mengulanginya, saya tidak akan mabuk, saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, setelah itu lalu Nuh setelah sudah selesai berdoa kepada Tuhan, Nuh bertemulah dengan 3 anaknya. Ini ya, ini adalah pertemuan Nuh bersama dengan ketiga anaknya. Nah, di situ anak-anak lihat Nuh memberkati Sem dan Yafet, tetapi mengutuki Ham dan keturunannya. Kenapa? Ya karena Ham berdosa. Ingat, Ham bukannya menolong ayahnya. Ham bukan menutupi ayahnya, tetapi dia malah menggosipi ayahnya dengan kakak-kakaknya. Sedangkan Sem dan Yafet, ketika dia lihat papanya, ketika dia lihat ayahnya, mereka menutupi ayahnya. Bahkan ketika mereka menutupi ayahnya, mereka tidak melihat ayahnya. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bagian dari dosa. Nah, lalu nih anak-anak lihat yang berwarna merah. Ham dan keturunannya dikutuk menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tahu hamba? Hamba adalah budak. Nah, Ham ini adalah bapak orang Kanaan. Jadi orang Kanaan akan menjadi budak. Anak-anak tahu nanti tuh orang Kanaan itu adalah orang Israel. Pasti anak-anak ingat ya cerita orang Israel diperbudak atau menjadi budaknya orang-orang Mesir. Nah, itu karena Ham ini dosa keturunan begitu. Jadi Ham dikutuk menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Sem, karena tadi sudah menolong ayahnya, dia mendapatkan berkat menjadi tuan atas keturunannya Ham. Yafet juga dia diberi berkat. Yafet akan diperluas tempat tinggalnya. Kediamannya akan diperluas gitu. Dikasih berkat menjadi luas dan juga menjadi tuan atas keturunan Ham. Nah, tapi anak-anak, meskipun Ham, meskipun Israel, meskipun Kanaan nanti dihukum menjadi hamba, tapi ingat, di balik hukumannya Allah pasti selalu ada kasihnya. Apa kasihnya? Mereka tetap jadi bangsa yang dipilih, mereka tetap menjadi bangsa yang disayangi Tuhan. Meskipun mereka dikutuk menjadi seorang hamba, menjadi hamba-hamba bagi saudaranya. Nah,
Jadi hari ini kita diingatkan lagi nih, di balik hukumannya Allah selalu ada kasihnya. Ya. Kenapa sih? Ya karena Allah mengasihi manusia. Itu cara Tuhan Allah untuk mengajar manusia. Jadi ketika manusia melakukan kejahatan, ya harus dihukum. Tetapi ada kasihnya yang selalu menolong manusia. Itu ya. Jadi ingat, di balik hukumannya Allah selalu ada kasihnya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh diingatkan lagi, terus diingatkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kita juga belajar dari Nuh. Nuh selalu merindukan Tuhan, selalu pengen dekat sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Kalau salah minta ampun, selalu pengen dekat sama Tuhan. Ingat tema sekolah kita tahun ini, desiring siapa? Desiring you. You-nya siapa? Tuhan. You-nya siapa? God. Ya. Jadi anak-anak, kita terus belajar untuk hidup menginginkan Tuhan, hidup untuk merindukan Tuhan. Nah, sampai di sini pelajaran kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita Paga. Ya. Yuk, semuanya anak-anak ambil sikap berdoa yang baik, lipat tanganmu, tutup mata. Paga akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar agama, berkati Bu Nike, berkati kami semua, ampuni salah dosa kami. Dalam namamu kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Paga sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Nika juga sudah meninggalkan tugas ya untuk anak-anak ya. Tugasnya adalah review 2 tentang hukuman dan kasih Allah. Anak-anak bisa mendownloadnya, mengunduhnya di Google Classroom. Oke, seperti minggu sebelumnya, anak-anak boleh mengerjakan langsung di kertas itu, di LKS itu, atau anak-anak boleh tulis di buku, di foto, lalu di-upload. Begitu ya. Nah, bisa nanti diambil di Google Classroom. Oke anak-anak, terima kasih hari ini sudah belajar bersama-sama dengan Ibu Nike. Tuhan memberkatimu, aku mengasihimu. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan memberkati.